Selamat pagi. Shalom. Apa kabar adik-adik semua? Luar biasa. Puji Tuhan. Sekarang kita akan memulai ibadah online sekolah hari Minggu dan pra-remaja Jemaat GKI Parapah Resort Palangkaraya Tengah. Minggu 26 Juli tahun 2020 dengan tema Menjadi Diri Sendiri. Oleh sebab itu, adik-adik harus siap ya. Yang pertama, adik-adik harus mengikuti panduan ibadah online. Yang kedua, mohon bantuan orang tua selama mengikuti ibadah online bahwa adik-adik juga tahu Tuhan Yesus hadir dimanapun, termasuk di rumah kita masing-masing. Dan yang ketiga, adik-adik harus menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, seperti saat ibadah di gereja pada hari Minggu. Yang keempat, adik-adik harus mengikuti instruksi dari kakak yang penuh dengan antusias, seperti menari, melompat, tepuk tangan, menyanyi, dan memuji Tuhan. Dan yang terakhir, yang kelima, adik-adik harus ingat ya, selama ibadah, adik-adik harus fokus dan sikap yang terbaik, tidak melakukan kegiatan yang lain ya. Dan yang paling penting, siapkan hati dan yang terbaik kita berikan kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Karena Tuhan Yesus rindu bertemu dengan adik-adik. Selamat beribadah. Adik-adik yang ada di rumah, untuk memulai acara ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyi bersama dengan lagu Singing Glory, Praise the Lord. Adik-adik, biasanya kita tepuk Yesus. Sekarang, mari sama-sama kita tepuk iman. Tepuk iman. Iman datang dari baca firman, dengar firman, deklarasi, penyembahan. Katakan haleluya sebanyak 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, adik-adik, dari tepuk iman tadi kita belajar ya. Kita belajar bahwa dengan membaca firman, kita sering juga melakukannya dengan membaca Alkitab ya, di rumah kita masing-masing. Nah, dan dengan mendengar firman, sering juga kita dengarkan firman melalui ayah, melalui ibu kita, bahkan kita juga bisa menyaksikannya di YouTube channel. Nah, dan dalam deklarasi artinya itu meyakini adik-adik ya, di mana adik-adik meyakini, menyatakan dan mengungkapkan rasa iman adik-adik bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang terakhir, penyembahan. Penyembahan sering loh adik-adik lakukan, baik itu memuji, menyembah, rasa syukur, dan mengagungkan nama Tuhan. Adik-adikku yang manis,
Kami undang untuk bangkit berdiri. Kembali kita naikkan pujian kita yang dibenarkan dinyanyikan 2 kali. Adik-adik di rumah, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Buat minggu pagi ini, kami dapat bernapas, kami kembali menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan hati kami yang penuh dengan kerinduan. Kami mau memuji-Mu, mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, Kau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau menyertai setiap rangkaian ibadah ini, dan setiap anak-anak yang siap untuk memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk. Adik-adik bisa perhatikan, kakak ada sebuah cerita. Pada suatu hari, sekelompok binatang berkumpul. Mereka akan mempelajari sesuatu yang tidak diketahui sama sekali. Nah, binatang yang pertama yaitu itik. Itik yang terkenal sebagai binatang yang jago berenang. Namun, ia memaksa dirinya untuk belajar berlari. Dan pada akhirnya, walaupun dengan sekuat tenaga, tetap saja ia menjadi pelari yang buruk. Binatang yang kedua yaitu anjing. Adalah binatang yang jago berlari. Sekarang, ia berusaha untuk belajar terbang. Namun, kakinya patah saat ia belajar terbang dari atap rumah. Nah, binatang yang ketiga adik-adik yaitu kakak tua ya. Dia adalah binatang yang pintar sekali terbang. Namun ia hampir tenggelam saat ia mencoba untuk belajar berenang. Akhirnya tidak ada adik-adik ya, satupun dari binatang itu yang mampu melakukan semua di luar dari kemampuan diri mereka sendiri. Jadi adik-adik sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus, ya, kita belajar melalui 3 binatang tadi. Kita belajar untuk memahami bahwa lebih baik menjadi diri sendiri daripada menjadi diri orang lain. Nah, dan jangan kita membandingkan diri kita, ya.
atau diri kalian dengan orang lain, tetapi mari adik-adik harus belajar ya. Belajar untuk menerima diri sendiri dan bersyukur atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita masing-masing. Adik-adikku yang manis, sebelum kita baca firman Tuhan, kembali kita memuji nama Tuhan dengan lagu Baca Kitab Suci dinyanyikan 2 kali. Ayo adik-adik, Alkitabnya sudah siap atau belum? Kalau belum, disiapkan dulu ya. Karena pada pagi hari ini kita mau membaca Alkitab sesuai dengan nas Almanak GKE yang terdapat dalam Perjanjian Lama, yaitu Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai 28. Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai 28 dengan perikop Yakub di rumah Laban. Demikian bunyinya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma. Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa, budaknya perempuan, kepada Lea anaknya itu untuk menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini. Mengawini adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini,
Kemudian anakku yang lain pun akan kuberikan kepadamu. Sebagai upah, asal engkau bekerja pula kepadaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi istrinya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kakak undang semua untuk lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sukacita, buat damai yang Tuhan Yesus sudah limpahkan di hati kami. Sekarang saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua anak-anak-Mu, karena kami semua sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari makna 5 jari. Nah, adik-adik, 5 jari di sini menggambarkan bahasa kasih zaman kita sekarang ini. Bukan hanya di kehidupan keluarga, relasi antar bapak dan ibu, antar orang tua, ataupun antar anak-anak, melainkan hidup dengan siapa saja. Bahasa 5 jari menawarkan kita tindakan untuk mentaati perintah Allah. Nah, Kanopa, untuk jari yang pertama itu jari apa ya? Jari yang pertama, jari jempol ya adik-adik. Tunjukkan jari jempolnya. Jari jempol biasanya kita gunakan ya untuk menyatakan baik, hebat, mantap, dan oke ya. Nah, melalui jari jempol ya yang sering kita gunakan tadi, kita belajar bahwa di dunia ini ada satu pribadi yang hebat ya, yang mantap, yang oke dan luar biasa sempurna. Siapakah dia? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, kita belajar bahwa Tuhan Yesus ya mempunyai rencana yang indah bagi makhluk ciptaannya. Dia mengasihi manusia dan seluruh ciptaannya, terkhususnya kita sebagai manusia yang spesial karena kita memiliki akal budi. Nah, adik-adik yang dikasihi, seperti yang terdapat dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi itulah makna dari jari jempol. Nah, selanjutnya Kak, jari apa nih? Nah, sekarang adik-adik yang di rumah, sekarang kita beralih ke jari yang nomor 2, yaitu jari telunjuk. Nah, kakak mau tanya, biasanya jari telunjuk ini sering kita gunakan untuk yang baik atau yang tidak baik? Nah, di sini jari telunjuk merupakan bagaimana kita seringkali menghakimi orang lain dengan cara menunjuk seperti ini. Kita menuding orang lain, kita memperingatkan orang lain, karena kita juga seringkali memerintah dengan jari telunjuk. Jari telunjuk ini melambangkan bahwa kita manusia yang penuh dosa. Dan seringkali kita diperingatkan oleh Allah akan dosa dan pelanggaran kita. Tetapi seringkali juga kita menuding orang lain sebagai penyebab dosa kita, tanpa kita sadari bahwa ada 3 jari yang mengarah kepada kita. Nah, adik-adik semua, jari ini bagaimana ia berkuasa, di mana Tuhan juga senantiasa menunjukkan kepada kita bahwa jari telunjuk ini menandakan bahwa manusia penuh dosa dan terpisah dari Tuhan Allah. Ada jurang pemisah antara manusia dengan Tuhan Allah. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23-24 berkata demikian. Namun karena kasih karunia kita dibenarkan oleh Kristus Yesus
Nah, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan jari telunjuk. Sekarang adik-adik kita akan mendengarkan penjelasan tentang jari yang paling panjang atau tinggi. Nah adik-adik, kita rapatkan jari kita semua, kita lihat jari yang paling tinggi dan panjang adalah jari tengah ya. Nah, namun adik-adik, jari tengah ini jangan sering kita salah gunakan ya. Kalau seperti ini boleh, tapi jangan sampai dibalik seperti ini ya. Itu tidak baik maknanya adik-adik ya. Itu tidak boleh kita lakukan. Nah, jadi jari tengah ya. Jari tengah ini menjelaskan kepada kita bahwa jari yang paling tinggi dan panjang sama ibarat kata seperti Yesus ya, pribadi yang sangat begitu diagungkan, sangat mulia dan sangat tinggi ya. Nah, melalui jari tengah adik-adik kita belajar pula ya. Kita belajar bahwa Yesus Kristus ya, Ia adalah Allah ya, yang dapat menolong manusia untuk lepas dari dosa. Ia juga memenuhi ya rencana karya keselamatan bagi kita semua. Seperti yang terdapat ya di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8 menjelaskan kepada kita bahwa Yesus Kristus, pribadi yang tinggi, agung dan mulia, adalah pribadi yang tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah, selanjutnya nih Kak. Nah, sekarang kita beralih ke jari yang keempat, yaitu jari manis. Nah, jari manis ini tempat untuk menyematkan, biasanya apa? Menyematkan cincin. Jari manis ini terkenal dengan kesetiaannya. Nah, kemudian ini melambangkan bahwa kita dan Tuhan itu nilainya sangat mahal. Karena menyangkut komitmen diri kita secara pribadi kepada Tuhan, bagaimana kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, bagaimana juga dalam hidup kita secara pribadi untuk menerima kasih, pengampunan, dan janji-janji Allah. Kita harus mengundang diri secara pribadi, kita harus mengundang Dia untuk masuk di dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah jari apa nih adik-adik? Jari kelingking. Jari kelingking ini adalah jari yang paling kecil ya. Adik-adik bisa lihat dia paling kecil, dan jari kelingking ini ya melambangkan kehidupan rohani kita. Artinya kehidupan rohani kita itu butuh pertumbuhan tiap-tiap hari. Nah, bagaimana cara dia bertumbuh? Caranya adalah seperti dalam kehidupan kita harus mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya. Seperti yang terdapat di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. Bunyinya, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman ya, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Nah, jadi melalui jari kelingking kita belajar untuk selalu bertumbuh ya dengan melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita kita tadi tentang makna 5 jari, kita belajar bahwa yang pertama, jari jempol mengajarkan kita bahwa Yesus adalah pribadi yang baik, pribadi yang hebat, pribadi yang mantap, dan pribadi yang mulia. Dan jari jempol ini hendaknya kita gunakan untuk saling memuji satu dengan yang lainnya. Dan yang kedua, kita belajar dari jari telunjuk bahwa manusia tidak boleh saling menghakimi ataupun menilai kesalahan orang lain. Cinta dari hati dan namamu yang selalu ku puji. Engkaulah Raja bagiku, padamu selalu hidupku. Menjadi pribadi yang saling membanggakan. Bagaimana kita bisa
mempergunakan talenta yang Tuhan beri kepada kita untuk melayani Dia seperti yang dilakukan adik-adik sekarang di rumah, bagaimana kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, dan jangan lupa selalu mengingat bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang paling agung dan tinggi dan maha mulia. Dan adik-adik, kita juga belajar melalui jari manis, ya, jari manis untuk menyadari bahwa cinta kasih Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga melalui karya keselamatan kasih karunia yang sudah kita terima, kita pun diajarkan untuk, ya, mengasihi setiap orang yang berada di sekitar kita. Nah, kemudian dengan kita belajar dari jari yang kelima, yaitu jari kelingking, bagaimana kita harus menjadi pribadi yang rendah hati dan selalu mau bertumbuh. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang mau bertumbuh dalam iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Ya, betul ya Kak, dengan melakukan firman Tuhan, ya. Nah, demikian adik-adik cerita dari kami tentang 5 jari. Semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan mengenai tentang 5 jari. Nah, sekarang kakak mau ajak kita semua menyanyi lagu Jari-Jari, oke? Angkat tangannya ya. Tuhan Yesus, saya memerlukan Dikau, saya membuka pintu hatiku dan menerima Dikau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih dan penyertaan-Mu, bagaimana dari cerita Alkitab tadi kami belajar akan makna 5 jari. Tuhan Yesus, biarlah kami senantiasa menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang senantiasa bertumbuh, berbuah, bahkan berakar di dalam Tuhan, di dalam iman dan pengharapan kami. Ya Tuhan Yesus, jadikanlah kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang bisa saling memuji, memberikan dampak positif bagi di sekitar kami. Tuhan Yesus, biarkanlah kami senantiasa belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, kita menyadari bahwa Tuhan sangat memberkati kehidupan kita, orang tua kita dalam pekerjaannya, dan seluruh keluarga besar kita. Oleh sebab itu, tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur. Nas persembahan diambil dari Amsal pasal 3 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Bunyinya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mempersembahkan persembahan syukur kita, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada ibadah pagi hari ini, Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan untuk gereja-Mu yang Bapa. Kiranya persembahan kami semua bisa bermanfaat bagi pertumbuhan gereja di tempat ini. Engkau berkati Tuhan, baik yang sudah maupun yang belum memberi persembahan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sambil persembahan dikumpulkan, kita menyanyi Bawa Persembahanmu.
kita pasti takjub akan segala kebenaran dan keperkasaannya. Segala sesuatu yang terpancar dari karya Allah menyatakan kebesarannya dan keagungannya. Kita puji Tuhan di dalam rumah Bapa. Adik-adik, saya undang untuk berdiri. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan, tundukkan kepala, dan pejamkan mata. Kita berdoa. Maha mulia Engkau, ya Bapa di sorga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, sehingga dari awal ibadah kami dan hingga pada saat ini dapat berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan pujian, penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan tentang 5 jari dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap kami, setiap pengurus di seksi pelayan anak dan guru-guru sekolah minggu, untuk kedepannya dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi seluruh anak-anak sekolah minggumu dan pra-remaja di Jemaat GKI Parapah ini Tuhan. Kami alaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu dan pra-remaja Jemaat GKI Parapah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Sekian dan terima kasih.